kali ini saya akan share mengenai strategi memasuki foreign market. Saat ini kita berada di era globalisasi, sehingga proses melakukan bisnis itu berada di seluruh dunia. Keputusan strategis dibuat berdasarkan profitabilitas global, bukan hanya pertimbangan domestik. Strategi global berupaya memenuhi kebutuhan pelanggan di seluruh dunia dengan nilai tinggi pada biaya yang rendah. Mengapa perusahaan mengekspansi ke pasar internasional? Pada umumnya ada 5 alasan yang mendorong ekspansi tersebut. Yang pertama adalah untuk mendapatkan customer baru. Jadi ekspansi ke pasar asing bisa berpotensi untuk membuka customer-customer baru terhadap produk milik kita. Terutama jika pasar yang kita sudah beroperasi itu mulai jenuh. Yang kedua adalah biaya yang lebih rendah dan meningkatkan daya saing perusahaan. Jadi dengan ekspansi ke pasar internasional, perusahaan bisa mendapatkan sumber-sumber daya yang lebih murah sehingga dia bisa menurunkan biaya tersebut dan meningkatkan daya saing dari perusahaan tersebut. Yang ketiga adalah exploit competencies, jadi dia itu berusaha mengeksploitasi atau memanfaatkan kompetensi dan kapabilitas yang dimiliki perusahaannya. Terutama jika di pasar asing tersebut belum ada perusahaan yang memiliki kompetensi atau kapabilitas seperti perusahaan dia. Jadi dia bisa memanfaatkan itu untuk menguasai pasar. Yang keempat adalah akses terhadap resource. Jadi dia itu berusaha mendapatkan akses terhadap sumber daya yang langka atau kapabilitas yang hanya tersedia di satu region saja. Jadi dia harus memasuk ke pasar asing tersebut untuk mendapatkannya. Yang terakhir adalah untuk menyebarkan risiko bisnis. Jadi dengan dia beroperasi di berbagai pasar di berbagai negara, dia bisa menyebarkan risiko bisnisnya. Sehingga jika terjadi sesuatu di satu pasar atau satu negara, dia masih bisa men-sustain bisnisnya, dia bisa mempertahankan bisnisnya melalui pasar lain. Untuk opsi strategi sendiri, di sini diberikan 4 contoh strategi yang bisa digunakan untuk masuk ke pasar asing. Yang pertama adalah ekspor strategis, jadi dia masuk ke pasar asingnya menggunakan ekspor. Dia menjual produknya murni menggunakan ekspor saja. Jadi dia produksinya tetap di pasar lokal, nah baru dikirimkan barangnya ke pasar asing tersebut. Tapi untuk strategi ekspor ini berhasil, dia ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, dia itu harus memastikan bahwa harga produksi di pasar asalnya dia atau di negara asalnya itu tetap rendah. Jadi harganya itu masih bisa bersaing. Kedua, dia harus memastikan biaya pengiriman dari negara asal dia ke negara yang dituju itu tidak terlalu tinggi, sehingga tidak menaikkan harga berlebihan terhadap produknya. Dan yang terakhir, dia harus melakukan lindung nilai atas risiko perbedaan kurs yang mungkin terjadi di masa depan. Yang kedua adalah licensing strategis. Nah, dia ini jadi menjual lisensi atas produk. Biasanya perusahaan yang memiliki pengetahuan khusus atau paten, nah mereka akan menjual lisensinya kepada perusahaan asing. Perusahaan asing ini yang akan memproduksi dan menjual produk tersebut di negara mereka sendiri. Nah, dengan menggunakan licensing strategis ini, perusahaan ini tidak perlu biaya atau menanggung risiko ekspansi ke pasar asingnya, tapi memiliki kelemahan di mana dia ini jadi memberikan know-how dan pengetahuan atas teknologi yang mungkin tadinya terbatas jadi diberikan kepada pihak lain. Yang ketiga, franchising strategis. Nah, ini sebenarnya mirip licensing tapi biasanya digunakan oleh service and retailer. Jadi dia ini menjual franchise di mana risikonya ini ditanggung sebagian besar itu oleh franchisee ya. Jadi yang membeli franchise. Jadi franchiser atau perusahaan asal dan negara asal itu hanya perlu mengeluarkan sumber daya untuk merekrut, melatih, mendukung, dan memantau franchisee-nya. Kelemahan dari strategi franchising sendiri itu dalam banyak kasus franchisee atau orang yang membeli franchise itu tidak konsisten dalam penggunaan standar. Jadi kualitas layanannya bisa lebih rendah daripada asalnya di franchiser. Nah, yang terakhir di sini contohkan adalah foreign subsidiary strategis, yaitu membuat anak perusahaan. Anak perusahaan ini bisa dibuat dengan 2 cara, yaitu pertama melakukan akuisisi dan yang kedua membangun dari nol. Untuk akuisisi sendiri ada 2 cara lagi. Yang pertama itu dia melakukan akuisisi perusahaan yang baik
yang bagus, yang berjalan dengan baik di pasarnya yang ditargetkan, atau dia membeli perusahaan yang sedang struggling. Nah, dia ini harus melihat dulu apakah dia memiliki sumber daya yang cukup untuk membeli perusahaan yang bagus sebelumnya seperti contoh pertama, atau dia memiliki know-how atau cara-cara khusus yang baru yang bisa meningkatkan performa perusahaan. Jika dia tidak memiliki strategi yang khusus atau cara-cara yang bisa meningkatkan performa perusahaan secara drastis, lebih baik itu menggunakan opsi yang pertama. Jadi dia mengakuisisi perusahaan yang sudah berjalan dengan baik, terutama jika pengetahuannya tentang pasar lokal itu sedikit. Itu lebih baik pakai opsi yang pertama. Tapi jika dia memiliki pengetahuan yang lebih, dia bisa meningkatkan performa dari entitas yang sedang struggling, dia bisa saja membeli perusahaan yang sedang struggling pada harga yang lebih murah, lalu melakukan manajemen ulang, restrukturisasi ulang untuk meningkatkan performa entitas tersebut sebagai anak perusahaan. Jika jangka panjang, sebagai investasi jangka panjang, opsi kedua ini sebenarnya lebih bagus ya dibanding opsi yang pertama. Lalu pilihan yang ketiga itu, dia itu membuat anak perusahaan dari nol. Tapi untuk membuat anak perusahaan dari nol ini, biasanya perusahaan harus bisa mengetahui ilmu-ilmu yang untuk beroperasi di pasar tersebut. Bagaimana peraturan-peraturannya, persyaratan-persyaratannya, bagaimana marketnya bekerja. Karena tanpa pengetahuan-pengetahuan itu akan sulit. Jadi hanya bisa dilakukan jika memiliki pengalaman dalam membuat dan menjalankan anak perusahaan sebelumnya. Sekian presentasi dari saya. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih.